Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 sekaligus moderator akan mengarahkan jalannya video presentasi ini. Pertama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri Fadilah Febianti dengan NIM 501200027. Kedua, Joko Sugiharto dengan NIM 501200007. Ketiga, Kurniatun Purwati dengan NIM 501200025. Keempat, Mutiara Rahmawati dengan NIM 501200033. Kelima, Novi Nurhayati dengan NIM 501200013. Keenam, Rahmadani Simatupang dengan NIM 501200036. Dan yang terakhir, Toibah dengan NIM 501200006. Baiklah, saya persilahkan kepada teman-teman saya untuk menjelaskan materi. Baik, terima kasih moderator. Saya Novi Nurhayati akan mempresentasikan materi makalah. Yang pertama yaitu pengertian Melayu. Secara istilah, pengertian Melayu dibagi menjadi dua, yaitu secara luas dan secara sempit. Pengertian Melayu secara luas yaitu Melayu dapat dikatakan sebagai bangsa-bangsa Austronesia yang terdapat di semenanjung Tanah Melayu dan kawasan-kawasan gugusan Kepulauan Melayu. Pengertian secara sempitnya ialah terdapat di dalam perlambangan Malaysia, di mana seseorang dapat dikatakan sebagai orang Melayu apabila orang tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu berbahasa Melayu, berkebudayaan Melayu, dan beragama Islam. Secara bahasa, kata Melayu berasal dari dua kata, yaitu kata mala dan kata yu. Kata mala yang berarti mula dan kata yu yang berarti negeri. Seperti yang dinisabkan kepada Ganggayu yang berarti negeri Gangga. Kata Melayu itu sendiri memang kata yang memiliki beberapa pengertian, sehingga ada beberapa ahli yang mengemukakan pengertian Melayu, seperti Mukhtar Lutfi. Ia mengemukakan beberapa pengertian Melayu. Pengertian yang pertama yaitu Melayu adalah salah satu ras di antara ras yang lain. Maksudnya, ras Melayu adalah ras yang kulitnya berwarna coklat, yang merupakan campuran ras Mongol, Dravida, dan Aira. Jika konsep ini diikuti, maka tentu semua orang di Nusantara atau Asia Tenggara adalah orang Melayu. Pengertian keduanya yaitu Melayu adalah sebagai suku bangsa, di mana perkembangan sejarah dan politik telah menyebabkan ras Melayu yang tersebar di seluruh Nusantara dari Madagaskar sampai Lautan Teduh sekarang terbagi dalam beberapa negara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, dan Thailand. Yang tiap-tiap negaranya memiliki kesatuan bangsa masing-masing. Melayu tidak dipandang sebagai ras, tetapi sebagai suku bangsa.
Ada juga yang mendefinisikan Melayu adalah agama Islam, yaitu apabila seseorang non-Islam melepaskan agamanya dan kemudian masuk ke agama Islam, maka orang tersebut bisa menjadi orang Melayu. Contohnya di Indonesia, yaitu di Medan, orang Batak Karo, Simalungun, atau Cina yang masuk ke agama Islam, maka orang tersebut juga masuk ke Melayu. Secara kultural, mereka memang memelayukan diri dengan meninggalkan marga Batak mereka dan hidup dalam resam Melayu yang kehidupan sehari-harinya mereka menggunakan bahasa Melayu. Kondisi dan proses ini oleh antropolog Nagata disebut sebagai proses Islam yang universal ke Islam yang partikularistik. Baiklah, selanjutnya saya Rahmadani Simatupang dengan NIM 501200036 akan menjelaskan tentang asal-usul bangsa Melayu. Orang Melayu ialah salah satu dari bangsa dalam keluarga rumpun bangsa yang sangat luas yang dikenal sebagai Melayu Polinesia ataupun Austronesia. Antara suku-suku bangsa dalam rumpun ini ialah Melayu, Jawa, Bugis, Sunda, Maori, Hawaii, Fiji, dan sebagainya. Khairul A. Mastor, Pataijin, dan Martin Cooper mengatakan bahwa kata Melayu adalah mereka yang merupakan asli di wilayah Malaya, suatu wilayah di semenanjung Malaya. Istilah Melayu yang dikeluarkan oleh UNESCO pada tahun 1972 sebagai suatu suku bangsa Melayu yang mendiami semenanjung Malaysia, Thailand, Indonesia, Filipina, dan Madagaskar. Istilah Melayu dipakai untuk merujuk kepada nama bangsa atau bahasa adalah suatu hal yang baru dalam sejarah, yaitu setelah adanya Kesultanan Melayu Malaka. Pada awalnya, istilah Melayu hanya dipakai untuk merujuk kepada keturunan raja-raja Melayu dan Sumatera atau Malaka. Tetapi sejak abad ke-17 istilah Melayu mulai dipakai untuk merujuk kepada suatu bangsa. Dalam konteks asal-usul orang Melayu, terdapat dua teori yang kerap dibicarakan ahli ilmu sosioantropologi. Dua teori itu sebagai berikut. Yang pertama, teori Yunan. Teori ini menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, Cina bagian selatan. Berdasarkan teori ini, orang-orang Yunani berimigrasi ke wilayah Nusantara dalam 3 golongan utama, yaitu perpindahan orang, Negrito, Proto-Melayu, dan Deutero-Melayu. Teori Yunan terbagi menjadi 3. Pertama, kedatangan orang Negrito. Orang Negrito diyakini sebagai penduduk paling awal di Kepulauan Nusantara. Yang kedua, kedatangan Proto-Melayu. Migrasi pertama ini diperkirakan terjadi pada tahun 2500 sebelum Masehi. Kelompok yang ikut gelombang migrasi pertama ini dinamai dengan Proto-Melayu atau Melayu Tua. Yang terakhir, kedatangan Deutero-Melayu. Sekitar tahun 1500 sebelum Masehi terjadi gelombang kedua, yaitu penduduk ras Melayu Austronesia dari Teluk Tonkin. Mereka biasa disebut Deutero-Melayu atau Melayu Muda. 2. Teori Nusantara. Teori Nusantara menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia tidak berasal dari luar, melainkan dari wilayah Nusantara sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Thaibah dengan NIM 501200006.
akan menjelaskan tentang hubungan antara Islam dan peradaban Melayu. Berdasarkan beberapa catatan sejarah, agama Islam pertama kali masuk ke kawasan Melayu sejak abad ke-7 sampai abad ke-9 Masehi, yang dibawa oleh para pedagang dari tanah Arab. Pada perjalanannya menuju tanah Melayu dari Selat Malaka, para pedagang itu singgah di Malabar, Cambay, dan Gujarat, India. Sejak itu, Islam berpengaruh terhadap agama dan budaya yang menentukan pertumbuhan dan perkembangannya. Kawasan Melayu sendiri didiami oleh penduduk yang berbudaya Melayu, maka dengan sendirinya telah terjadi pengaruh agama Islam terhadap masyarakat Melayu. Islam mempunyai pengaruh yang amat besar, mendalam dan meluas di alam Melayu, sehingga berjaya mencabut atau menghilangkan pengaruh Hindu dan Buddha. Kedatangan Islam menandakan bermulanya satu zaman baru dan berakhirnya satu zaman lama di rantau ini. Berarti bahwa perubahan yang dibawa oleh Islam terhadap tamadun alam Melayu bukan saja dari segi rupa, malah meresap masuk ke jiwa. Berikut ini beberapa di antara hubungan antara Islam dan peradaban Melayu. Pertama, dalam bidang akidah, undang-undang, dan pemerintahan. Sebelum masuknya ajaran Islam, masyarakat Melayu memiliki beragam agama dan kepercayaan, seperti kepercayaan warisan tradisi animisme dan dinamisme, yang menjelaskan tentang luasnya praktek-praktek kepercayaan kuno berbasis Melayu. Di antara praktek-praktek tersebut seperti sihir, tahayul, perdukunan dalam hubungannya dengan makhluk gaib seperti tuyul, setan, jin, hantu, dan lain-lain. Setelah itu, masuklah sistem kepercayaan Hindu dan Buddha melalui para pedagang India, sehingga menggantikan kepercayaan dinamisme dan animisme pada masyarakat Melayu. Kepercayaan Hindu menawarkan sistem dewa-dewa dan kasta dengan penjagaan kualitas budaya ada pada penguasa dan tokoh agama. Kepercayaan Buddha menawarkan tokoh tunggal Sang Buddha, menawarkan konsep pertapaan dengan penjagaan kualitas budaya ada pada tokoh sentral penguasa. Kedatangan Islam ke alam Melayu merupakan detik penting dalam mengubah secara keseluruhan pemikiran dan peradaban orang Melayu. Ajaran Islam yang mengajarkan ketauhidan atau konsep tauhid mengubah pandangan dunia Melayu yang tadinya mempercayai dewa-dewa dan mengagung-agungkan raja atau menganggap raja sebagai jelmaan Tuhan, dewa raja atau wakil Tuhan, telah berubah pandangannya menjadi seorang sultan yang bertugas sebagai khalifah yang memimpin dan melindungi masyarakat Melayu dan berperan menegakkan pemerintahan Islam di dunia. Kedatangan Islam di alam Melayu melahirkan beberapa kerajaan Melayu Islam yang kuat, seperti Kerajaan Pasai, Aceh, Patani, Demak, dan Melaka, hingga negara-negara ini menjadi pusat pengembangan dan keilmuan. Dengan masuknya Islam, undang-undang Melayu pun terpengaruh seperti Undang-Undang Malaka dan Undang-Undang Laut Malaka dengan menerapkan hukum hudud atau hukum Islam. Undang-undang Islam yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah dipraktikkan oleh Kerajaan Kesultanan Melayu. Kedua, bidang ekonomi. Pencapaian tinggi dalam bidang ekonomi masyarakat Melayu dibuktikan dari catatan yang diperoleh dari Cina, India, Arab, Persia, Yunani, dan Eropa adalah tentang terwujudnya tradisi maritim yang merupakan aktivitas utama kerajaan Melayu dalam bidang perdagangan dan perniagaan. Berita Cina dan India sudah menyebutkan ada perkampungan minoritas pedagang Islam di Sriwijaya. Pada abad ke-9 sampai 11 ada semacam gilde
atau organisasi dagang orang Islam dari Gujarat, India yang beroperasi di kawasan pantai barat Sumatera. Bukti arkeologi Islam mencatat setidaknya ada 3 makam muslim yang berangkat tahun sekitar akhir abad ke-5 Hijriah atau 11 Masehi. Dan bukti sejarah juga mengatakan bahwa perkenalan Asia Tenggara dengan Islam diduga sudah dimulai sejak abad ke-7 sampai 8 Masehi atau awal abad pertama Hijriah tahun 600-an Masehi. Ini dimungkinkan karena para pedagang muslim yang berlayar di kawasan ini singgah dan menetap untuk beberapa waktu di pelabuhan utama. Selain itu, perdagangan merupakan aktivitas utama masyarakat Melayu tradisional. Majunya perdagangan di alam Melayu dapat dilihat dengan banyaknya pelabuhan-pelabuhan. Pelabuhan juga sampai dapat membentuk negara maritim, bahkan sebuah kerajaan maritim yang besar dan memperluas kekuasaan dengan menguasai pelabuhan lain. Dengan masuknya Islam di wilayah Melayu, cara berdagangnya penduduk Melayu lebih menerapkan syariat Islam. Selanjutnya, ketiga yaitu bidang bahasa dan sastra. Budaya Melayu menjadi bahasa penghubung antara berbagai suku bangsa di Nusantara dan dari pulau-pulau di Pasifik dan Madagaskar. Bahasa Melayu yang tadinya merupakan bahasa pasaran terbatas itu telah mengalami suatu perubahan besar, suatu revolusi. Selain diperkaya perbendaharaan katanya dengan istilah-istilah dan perkataan Arab dan Persia, bahasa Melayu juga dijadikan bahasa pengantar utama Islam di seluruh kepulauan Melayu, termasuk Kepulauan Melayu Indonesia. Bukti adanya hubungan antara Islam pada budaya Melayu seperti terlihat dipergunakannya aksara Arab Melayu, Arab Gundul, huruf Jawi pada karya tulis Melayu. Karya tulis berupa naskah Melayu yang ribuan banyaknya 6.000 hingga 10.000-an sudah tersebar ke seluruh penjuru dunia yang menyangkut kerajaan-kerajaan seperti Kerajaan Samudra Pasai, Malaka, Banten, Demak, Mataram, Riau, Johor, Pahang, dan Lingga. Dengan banyaknya penyerapan ratusan kata-kata Arab dan Persia, yang tidak sedikit di antaranya adalah istilah-istilah teknis ilmu-ilmu agama dan falsafah Islam. Selanjutnya, keempat, bidang seni dan arsitektur. Kesenian Melayu dapat dilihat melalui budaya bendanya seperti alat-alat kerja, senjata, pakaian dan perhiasan, tempat berlindung dan perumahan, alat pengangkutan, makanan dan minuman, musik serta tarian. Dari segi sejarah dan ketamadunan, kesenian Melayu ini amat berkaitan erat dengan sejarah perkembangan budaya Melayu keseluruhannya. Itulah penjelasan dari materi presentasi kami. Kami berharap apa yang kami sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya meminta maaf jika dari penjelasan kami masih terdapat kesalahan serta kekurangan. Sebagai moderator dan perwakilan dari kelompok 3, saya mengucapkan terima kasih bagi yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.